Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi mengenai ukuran pemusatan data. Nah, teman-teman, ukuran pemusatan data yang sudah sering kita pelajari dan kita dengar ada 3 secara umum, yaitu ada min, median, dan modus. Min adalah rataan atau kadang-kadang disebut rata-rata, juga ada yang menyebutnya dengan rarata. Di sini kita bagi menjadi beberapa. Ada min aritmatika, kemudian min geometrik, min harmonik, dan min kuadratik. Nah, min aritmatika sendiri ada dibagi lagi jadi beberapa. Yang pertama, min aritmatika atau rataan hitung untuk data tunggal. Kemudian yang kedua, min aritmatika terbobot. Dan yang ketiga adalah min aritmatika dari data berkelompok atau distribusi frekuensi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, untuk min aritmatika dari data per kelompok, ini juga ada 3 cara yang bisa kita pakai nanti. Nanti kita cek di belakang. Kemudian yang kedua adalah median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Di sini juga kita bagi jadi 2, median dari data tunggal dan median dari data berkelompok. Dan yang terakhir adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi tertinggi dalam sekumpulan data. Ini juga kita bagi jadi 2, bagaimana menentukan modus pada sekumpulan data tunggal dan menentukan modus pada data berkelompok. Yang pertama, kita mulai dengan min atau rata-rata. Rata-rata atau rata atau rataan dalam bahasa Inggris kita sebut mean adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Artinya kita bisa mewakilkan sekumpulan data ini dengan satu angka yang mewakili semuanya. Misalnya dalam suatu kelas ada berbagai macam nilai. Kemudian guru akan membuat suatu rata-rata nilai kelas tersebut adalah 85. Maka bisa kita artikan 85 ini mewakili nilai-nilai dari siswa di kelas tersebut. Meskipun tidak semua siswa mendapatkan nilai 85. Tetapi nilai rata-rata ini cukup mewakili semuanya. Oke, yang pertama rataan aritmatika. Rataan aritmatika itu biasa kita sebut sebagai rataan hitung. Kalau dalam Excel kita bisa gunakan rumus sama dengan average ya. Boleh dicari. Ini rumusnya. Oke, min aritmatika kita baca ya satu persatu. Min aritmatika dari n data tunggal n1, x1, x2 sampai dengan xn dinotasikan dengan x bar dan didefinisikan sebagai berikut. X bar sama dengan jumlah dari data x1 sampai dengan xn dibagi banyaknya data atau n. Kalau dalam notasi sigma bisa kita tuliskan 1/n kali sigma xi dari i sama dengan 1 sampai dengan ke n. Kalau kita pakai Excel, teman-teman, kita bisa pakai rumus sama dengan average ya. Average. Nah, kemudian buka kurung, ini diblok saja data yang ingin kita hitung rataannya. Ini dalam Microsoft Excel. Nah, ini contoh yang pertama. Dari data nilai mata kuliah statistik, ada nilai-nilai seperti ini, 60, 70, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir 80. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data. Maka untuk menentukan min aritmatika atau rataan hitung, ini kita sering sebut sebagai rataan hitung. Untuk yang pertama ini rataan hitung data tunggal ya. Nah, tinggal kita jumlahkan saja semua data nilai yang ada dibagi dengan banyaknya data yaitu 8.
Maka rataan hitungnya atau min aritmatika dari data ini adalah 600 dibagi 8 sama dengan 75. Saya pikir ini cukup jelas ya. Sejak di SD, SMP, SMA, kita ulang terus-menerus. Nah, selanjutnya ada min aritmatika terbobot. Min aritmatika dari n data tunggal, jadi ada data X1, X2 sampai dengan Xn, masing-masing Xi ada frekuensinya F1, F2 sampai Fn. Kita sebut ini dengan min aritmatika terbobot atau dalam bahasa Inggris disebutnya weighted average. Didefinisikan seperti ini, X1 kali F1 ditambah X2 kali F2 dan seterusnya sampai N dibagi F1 plus F2 sampai dengan N. Contoh, kalau dalam soal yang ditulis hanya ini ya, ini adalah baris bantuan untuk kita menjawab. Ada baris nilai dan frekuensi. Jadi soal ini yang nilainya 60 ada 2 orang, yang nilainya 65 ada 2 orang, dan seterusnya sampai yang terakhir yang nilainya 95 ada 2 orang. Nah, kemudian kita akan buat baris untuk bantuan seperti ini, yaitu N kali F, karena kita butuhkan XI kali FI, X dikalikan F. XI adalah datanya, yaitu 60 dikalikan 2, 120, dan seterusnya ya. Ini tinggal kita kalikan semua. Dan untuk menentukan rataan aritmatika terbobotnya, kita bisa jumlahkan N kali F di sini, di bawah. Kalau dalam bahasa rumus itu XI kali FI. Oke, karena di sini adalah XI dan di sini FI. Maka di sini boleh dituliskan XI kali FI. Sama aja ya. Nah, ini jumlahkan semuanya sehingga diperoleh 600. Dan di sini adalah jumlah dari FI. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 4 dan seterusnya. Ketemunya 20. Sehingga kita peroleh rataan aritmatika terbobotnya 77,5. Ada masalah ya, ini juga masih mudah. Selanjutnya, min aritmatika pada data berkelompok atau pada tabel distribusi frekuensi. Untuk menentukan min pada data berkelompok, kita punya 3 metode atau 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan metode titik tengah. Ini kita sebutnya cara yang biasa dipakai, yang paling sederhana. Mengerjakannya begini, X bar sama dengan sigma XT kali FI, untuk I-nya sama dengan 1 sampai ke N, dibagi sigma FI dari I-nya 1 sampai ke N. Dengan XT adalah nilai tengah dari interval kelas. Nilai tengah dari interval kelas. Misalkan kita punya interval kelasnya 21 sampai 25, maka XT-nya adalah tengah-tengahnya 21 sampai 25. Tengah-tengahnya adalah 23. Kalau mau berhitung, 21 ditambah 25 dibagi 2. 23. Ini contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke latihannya. Dipunyai data nilai mata kuliah statistika dalam tabel berikut. Kalau pada soal, itu yang diketahui hanya 2 ini. Nah, hanya ini yang diketahui pada soal. Kemudian ini adalah kolom tambahan atau kolom bantuan untuk kita mengerjakan soal. Pada baris kelas pertama, siswa yang nilainya 61 sampai 65 ada 2 orang. Kita tambahkan kolom XT untuk bantuan karena di rumus ada XT dikali FI ya. Maka kita munculkan XT. XT tadi adalah nilai tengah. Nilai tengah dari 61 sampai 65 yaitu 63. Dan seterusnya untuk 66 sampai 70, 68. Sampai di kelas terakhir, nilai tengah dari 91 sampai 95 adalah 93. Ini adalah XT dari kelas-kelas yang tersedia. Selanjutnya setelah XT-nya diketahui, kita cari XT dikali FI sesuai dengan rumus yang ada. Di sini baris pertama atau kelas pertama, XT63 dikali FI-nya adalah 2.
63 dikali 2 hasilnya 126. Selanjutnya, 68 dikali 5, 340, dan seterusnya sampai yang terakhir. Ini dikalikan ya, FI dikali XT. Nah, setelah ketemu XT dikali FI-nya, kita jumlahkan. Oke, ketemu 3950. Juga kita jumlahkan FI-nya atau frekuensinya. Untuk dipakai dalam mengerjakan rataan. Nah, rumusnya adalah sigma XT kali FI 3950 ini dibagi sigma FI 50. Jadi hasilnya rataannya adalah 79. Ini dengan menggunakan titik tengah. Ini adalah cara yang paling sederhana, hanya kita berhitungnya besar angka-angkanya. Selanjutnya, metode yang kedua, kita bisa gunakan metode rataan sementara. Rataan sementara ini kita lambangkan pakai XS. X bar S, sorry ya, ada barnya atau garis di atas. Nah, ini rumusnya, X bar sama dengan X bar S plus sigma FI/DI dibagi sigma FI. Dengan DI adalah XT dikurangi X bar S. XT tadi sudah kita bahas di sebelumnya, yaitu titik tengah. Kemudian sekarang kita tinggal tambahkan aja kolom DI dan FI/DI. DI adalah XT min XS. Dari tabel XT 63, 68, 73 sampai dengan 93, kita tentukan satu, pilih salah satu untuk menjadi rataan sementara. Di sini saya menggunakan 78 sebagai rataan sementara. Ada beberapa pertimbangan untuk memilih, tetapi ini tidak mutlak harus dilakukan. Misalnya, saya menggunakan rataan sementara yang nilai frekuensinya paling besar. Kenapa? Karena nanti DI-nya akan 0, sehingga saya tidak akan sulit untuk mengalihkannya. Misalnya, itu adalah alasan yang dipakai. Nah, rataan sementara saya ambil 78, maka kita bisa hitung DI dari setiap kelas. DI yang pertama, 63 dikurangi 78, min 15. DI yang kedua, 68 kurangi 78, negatif 10. DI yang ketiga, 73 dikurangi 78, negatif 5, dan seterusnya. Kalau di sini 0 karena 78 dikurangi 78 ya, dirinya sendiri. Sampai yang terakhir, 93 dikurangi 78, hasilnya 15. Kemudian kolom FI/DI kita isi, FI-nya 2, DI-nya negatif 15. Kita kalikan negatif 30. Next, 5 dikali negatif 10, hasilnya negatif 50. Dan seterusnya ya, 8 dikali min 5 hasilnya min 40. Sampai selesai, di akhir kemudian kita jumlahkan FI/DI-nya. Masuk ke rumus rataan. Dengan menggunakan rataan sementara, X bar sama dengan rataan sementara yang kita pakai adalah 78 plus 50 dari sini dibagi 50 dari sini ya. Hasilnya 78 ditambah 1, hasil akhirnya adalah 79. Dengan menggunakan metode yang kedua ini, hasilnya sama dengan ketika kita tadi menggunakan metode yang pertama. Sekarang kita akan coba lagi dengan metode yang ketiga, yaitu pengkodean atau coding. Prinsipnya hampir sama dengan metode rataan sementara, karena di sini juga kita pakai rataan sementara. Tetapi kita menggunakan coding di sini. Codingnya dilambangkan dengan CI. CI adalah kode kelas. Kode kelas ini kita menggunakan bilangan bulat. Kode 0 kita akan pakai pada kelas interval yang memuat rataan sementara. Lihat pada tabel contoh, ketika saya menggunakan rataan sementara 78, maka kode pada kelas ini adalah 0. Ya, kemudian nanti ketika naik itu
berkurang 1. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya jika barisnya banyak. Dan ke bawah bertambah 1. 1, 2, 3, dan seterusnya. Selalu dimulai dari 0 pada rataan sementara. Ini adalah kode yang digunakan. Sebetulnya kode yang kita pakai ini juga ada rumusnya. CI kalau mau dihitung itu bisa pakai rumus X T min XS dibagi dengan P panjang interval. Tetapi hasilnya akan sama dengan kode ini. Maka lebih mudah untuk langsung ditulis saja 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Ke bawah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya tinggal kita isi kolom FI, CI. FI-nya 2, CI-nya min 3, hasilnya min 6. Baris kedua 5 dikali min 2, min 10, dan seterusnya sampai baris terakhir. 3 dikali 3 sama dengan 9. FI-CI-nya kita jumlahkan, hasilnya 10. Ini sigma FI-nya tetap dipakai. Masuk ke rumus rataan. Masukkan rataan sementaranya 78. Kemudian sigma FI-CI tadi ini ya, 10. Kemudian sigma FI-nya 50 dan dikalikan P. P adalah panjang interval. Panjang intervalnya 5. Dapatnya dari mana? Dari sini. Lihat di kelasnya ya ini. Kelasnya 61 sampai 65 itu panjang intervalnya 5. Nah, setelah dihitung rataannya juga sama seperti dua cara sebelumnya, hasilnya 79. Ini tentang rataan aritmatika. Mulai dari data tunggal, data terbobot, dan juga data kelompok. Selanjutnya kita ke min geometrik atau sering disebut rataan ukur. Kalau min aritmatika itu rataan hitung, kalau min geometrik itu rataan ukur. Ada dua cara untuk mengerjakannya. Yang pertama dengan ini untuk data tunggal dulu ya. Nah, untuk data tunggal ini kita punya dua cara, yaitu cara biasa dan cara logaritma. Cara biasa ini kita gunakan akar pangkat N dari hasil perkalian XI. Atau kalau dinotasikan seperti ini ya. Dan yang kedua, cara logaritma 1/n kali sigma log XI. Tapi ini G-nya masih dalam bentuk logaritma juga. Nanti kita kembalikan. Kita balik lognya. Nah, langsung ke contoh aja ya. Mungkin lebih mudah. Kapan kita menggunakan cara yang kedua atau cara logaritma? Nah, ini di sini sudah ada keterangan ya. Biasanya kita akan terpaksa menggunakan cara logaritma ketika angka-angkanya besar dan datanya banyak. Kalau kita mengalihkan skornya akan banyak sekali, tinggi sekali. Kadang-kadang mungkin digitnya tidak cukup dalam kalkulator. Nah, ini contohnya saya pakai contoh sederhana dengan angka kecil. Diketahui data suku bunga tabungan beberapa bank adalah 4, 5, 6, dan 7%. Berapa rata-rata ukur atau rataan geometrik suku bunga bank-bank tersebut? Dengan menggunakan cara biasa, G diperoleh dari akar pangkat 4 dari perkalian data. Jadi 4 kali 5 kali 6 kali 7 di akar pangkat 4. Hasilnya 5,38. Mudah ya? Karena angkanya kecil dan sedikit. Maka dengan cara biasa mudah terselesaikan. Kalau mau akar pangkat 4 tentunya pakai bantuan kalkulator ya teman-teman. Tidak usah sungkan-sungkan dan tidak ragu-ragu. Silahkan pakai kalkulator. Kemudian cara yang kedua bisa kita bandingkan. Log G sama dengan log 4 tambah log 5 tambah log 6 tambah log 7 dibagi 4 karena jumlah datanya ada 4. Hasilnya 2,92 per 4. Ini masih dalam bentuk log G 0,731. Nah, untuk mencari G-nya kebalikan dari log adalah 10 pangkat karena di sini logaritmanya berbasis 10. Maka untuk menentukan G 10 pangkatkan 0,731 hasilnya 5,38. Hasilnya sama. Nah, untuk menggunakan min geometrik ini kita bisa pakai fungsi dalam Excel. Nanti rumusnya ditulisnya pakai sama dengan dulu. Kemudian tulis geomin. Buka kurung di blok
angka-angka yang ingin kita cari rataan ukurnya. Ketemu geomin atau geometric mean-nya. Ini untuk rataan geometrik. Kita masih punya rataan yang lain, yaitu mean harmonik atau rataan harmonik. Nah, ini kita gunakan notasi H dari kata-kata harmonik ya. H sama dengan N per sigma seper XI. Jadi nanti kalau X-nya ada 3, 4, 5 sampai XN, kita ya tinggal jumlahkan aja. Seper X1 ditambah seper X2 ditambah seper X3 dan seterusnya. Seperti pada contoh ini, nilai rataan harmoniknya H sama dengan 8. 8 itu karena datanya ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka di sini 8 per sigma seper XI. Jadi ini seper 60 ditambah seper 70 dari data-data yang ada. Hasilnya diperoleh 73,48. Ini adalah rataan harmoniknya. Nah, untuk menentukan mean harmonik, pada Microsoft Excel juga ada fungsi yang bisa kita gunakan dengan mudah. Cukup ketik sama dengan tulis harmin, ini singkatan dari harmonic mean. Kemudian buka kurung dan diblok saja angka yang mau kita hitung rataan harmoniknya, selesai di enter. Nanti teman-teman boleh coba gunakan angka yang sama seperti ini pada Microsoft Excel, hasilnya akan sama 73,48. Ini tentang mean harmonik. Masih ada satu lagi rataan, kita punya mean kuadratik. Mean kuadratik ini kita, seperti namanya, kita gunakan kuadrat-kuadrat dari data tersebut untuk menghitung rataan. Dilambangkan dengan Q dari kata-kata kuadratik tadi. Rumusnya adalah akar seper N kali sigma XI kuadrat. Contohnya dengan angka yang sama ya. Angkanya sama dengan contoh-contoh sebelumnya, tetapi caranya berbeda. Q sama dengan akar dari seper 8, karena datanya ada 8, masing-masing data dikuadratkan. 60 kuadrat ditambah 70 kuadrat, sampai yang terakhir 80 kuadrat, sehingga diperoleh hasilnya 75,74. Nah, untuk yang mean kuadratik ini di Excel saya belum menemukan. Mungkin teman-teman yang sudah tahu atau sudah menemukan rumus fungsinya bisa kasih tambahan ke kolom komentar. Nanti kita edit ya. Oke, selanjutnya setelah mean, ini sudah selesai mean-nya, kita akan lanjut ke median. Oke, sebelum ke median, ini ada hubungan antara rataan aritmatika, geometri, dan harmonik. Kalau teman-teman memperhatikan tadi penjelasan di tiap rataan, akan muncul hubungan yang semacam ini, bahwa nilai rataan harmonik dari data yang sama, tadi kita menggunakan contoh data yang sama ya, nilai rataan harmoniknya kurang dari nilai rataan geometrik dan kurang dari nilai rataan aritmatik. Jadi yang paling kecil itu harmonik, kemudian geometrik, dan biasanya yang paling besar adalah aritmatika. Simulasinya begini teman-teman. Misalnya kita punya skor ulangan harian 1, 2, dan 3. Kemudian kita akan hitung di sini ada X bar atau rataan aritmatika, kemudian rataan geometrik, dan rataan harmonik. Dengan rumusnya masing-masing ya. Nah, untuk orang pertama, ini skornya 3, 3, 3. Orang yang kedua adalah 2, 3, dan 4. Orang yang ketiga skornya 1, 3, 5. Ketiganya mendapatkan rataan nilai yang sama karena ini rataan hitung. Tetapi menurut rataan geometrik berbeda di orang kedua dan orang ketiga. Orang ketiga punya rataan nilai yang lebih rendah daripada orang kedua. Ternyata teman-teman boleh lihat di poin ini, rataan geometri ini peka terhadap perbedaan atau ketimpangan data.
Nilainya akan semakin kecil atau berkurang jika semakin banyak ketimpangan. Jadi misalnya di data orang kedua ini, atau mungkin kita sebutnya ABC gitu ya. Dari datanya si B, ini ada ketimpangan angka. Jadi yang pertama dia kecil, kemudian dia sedang, kemudian dia besar. Maka rataannya dia turun. Juga data si C itu semakin timpang karena dia semakin kecil dan semakin besar ya. Jarak datanya semakin jauh, maka rataannya semakin kecil. Ini rataan geometrik. Nah, aplikasi dari rataan geometrik ini dipakai untuk menghitung IPM atau indeks pembangunan manusia. Teman-teman boleh searching di mungkin di BPS itu juga ada. Kalau dicari di Google banyak. Nah, kemudian ke yang terakhir ada rataan harmonik. Nah, rataan harmonik ini dia sensitif dengan data kecil. Baik sekali digunakan untuk data-data yang punya pencilan atau outlier yang nilainya jauh lebih besar secara signifikan. Tapi sebaliknya, tidak sensitif atau dia akan bias kalau outliernya lebih kecil secara signifikan. Jadi misalnya nih, harmonik ini baik untuk dipakai ketika skor-skor kita gini misalnya. 2, 3, 4, kemudian ada yang nilainya 21. Outliernya adalah besar. Ini harmonik oke untuk dipakai. Tetapi akan bias ketika kita mau cari rataan harmonik dari skor 2, kemudian teman-temannya 20, 21, 25. Nah, ini dia bias karena outliernya kecil. Nah, ini teman-teman boleh cek ya nanti ya. Bias itu artinya tidak mewakili data, tidak bisa mewakili dengan tepat. Ini teman-teman boleh cek bagaimana kondisi rataan harmonik, geometrik, dan aritmatika. Ini tentang rataan. Sepertinya setelah ini kita ke median. Nah, selanjutnya median. Median adalah nilai tengah. Sudah pernah dibahas sebelumnya, kita hanya mengulang dan mengingat kembali. Tentunya tidak akan sulit. Median yang pertama untuk data tunggal. Data tunggal nanti kita bagi jadi dua. Ketika jumlah datanya ganjil dan ketika jumlah datanya genap. Kalau jumlah datanya ganjil, mediannya terletak pada data ke n plus 1 plus 2. Karena dia ganjil ya, tinggal tambahin 1 bagi 2. Dan kalau dia datanya genap, maka terletak di antara data ke n per 2 dan ke n per 2 plus 1. Kita cek di contoh ya. Nah, contoh. Data nilai kuliah seperti tadi ini ya, ternyata ini sama dengan contoh-contoh yang sebelumnya yang sudah dituliskan. Kalau untuk menentukan median, langkah pertama kita harus urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Dari yang terkecil 60 sampai yang terbesar 90, masing-masing kita sebut sebagai X1, ini data ke-1, kedua, ketiga, 4, sampai yang terakhir ke-8. Kita lihat ini X8, maka datanya genap. Jumlah datanya genap ada 8. Sehingga kita bisa gunakan rumus yang kedua. Kita cari tengahnya. Setengah dari 8 adalah 4. Maka mediannya adalah setengah dari data keempat ditambah data kelima. Bisa dilihat di sini ya teman-teman. Nah, ini garis ini membagi dua kelompok data, bagian kiri dan bagian kanan. Untuk perwakilannya kita gunakan X4 dan X5. X4 tambah X5 bagi 2 hasilnya 75. Ini adalah median untuk data tunggal. Jadi rumusnya urutkan aja, cari tengahnya. Selesai. Kemudian untuk data berkelompok, rumusnya seperti ini, seperti yang ada di sini ya teman-teman ya. Dengan keterangan juga sudah ada, boleh dibaca. Median, kemudian tepi kelas. N itu banyaknya data, dan seterusnya. Contoh, dalam contoh itu kita hanya punya nilai dan frekuensi. Sedangkan dua kolom ini adalah kolom bantuan.
yang kita pakai. Nah, FK adalah frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi yang kita jumlahkan dari awal ke akhir ya. Kita jumlahkan terus-menerus. Jadi baris pertama ini 2, artinya bisa kita baca pada kelas ini terletak data pertama dan data kedua. X1, X2 terletak di kelas yang pertama ini. Kemudian frekuensi kumulatif kedua ini 7, dapatnya dari 2 ditambah 5. 2 ditambah 5 hasilnya 7, 7 tambah 8, 15. 15 tambah 14, 29 dan seterusnya. Sampai terakhir 50 sesuai dengan jumlahnya data. Ini frekuensi kumulatif yang akan kita pakai untuk menghitung median. Dan ini menunjukkan letak-letak data. Jadi kalau FK-nya 7 berarti data ke setelah ini ya, setelah 2 berarti kan di 3, X3 sampai X7. Di sini X8 sampai X15. Sampai dengan yang terakhir. Nah, apa yang kita butuhkan dari tabel ini? Yang pertama, lihat letak median. Ini diberi garis merah, ini adalah kelas yang memuat median. Kenapa? Karena median ini adalah data ke setengah N. Total datanya ada 50, maka setengahnya data ke 25. Lihat di sini X25 letaknya ada di sini. Di antara 16 dan 29 ada 25 ya. Nah, ini adalah kelas median. Dari kelas median ini bisa kita peroleh L atau tepi bawah. Kita dapatkan dari batas bawah dikurangi setengah. Batas bawahnya 76, dikurangi setengah hasilnya 75,5. Ini L, median. Kemudian ini F, frekuensi pada kelas median. Jadi ini F-nya tepat pada kelas median. Kemudian pada rumus juga kita ada FKS median. FKS itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi kalau kelas median kan 29, ini sebelumnya atau di atasnya. Maka yang kita pakai 25. Cukup dengan ini kita sudah bisa kerjakan median. Lihat di sini ya, median sama dengan L-nya tadi 75,5, tinggal dimasuk-masukkan angka-angka di sini, ketemu mediannya 79,07. Tidak terlalu sulit. Artinya, kalau mediannya 79,07, ada setengah data yang nilainya di bawah 79,07 dan setengahnya lagi terletak di atas 79,07. Itu artinya median. Jadi dia membagi data menjadi 2 sama besar. Selanjutnya modus. Modus juga sama, ada yang untuk data tunggal dan ada untuk data kelompok. Untuk data tunggal juga sangat mudah, kita tinggal cari mana data yang paling sering muncul. Contoh 1, ada 2 modus karena 65 dan 85 sama-sama muncul 2 kali, sedangkan data yang lain hanya muncul 1 kali. Kemudian untuk contoh kedua, modusnya hanya 1 atau modus tunggal ya, yaitu 85, dia muncul 3 kali. Kalau yang nomor 1 tadi 65 muncul 2 kali, 85 juga muncul 2 kali, jadi sama. Modusnya ada 2. Kalau di contoh 2, modusnya hanya 1. Pada contoh 3, kita lihat di sini, semua angka-angka ini tidak ada yang berulang. Atau semua hanya muncul 1 kali, maka tidak ada modusnya pada contoh ketiga. Nah, kalau contoh ke yang keempat, ini datanya semua seragam, maka modusnya adalah data itu sendiri. 85. Yang terakhir adalah modus untuk data berkelompok. Modus dirumuskan seperti pada rumus di sini. Modus sama dengan L plus D1 per D1 plus D2 dikalikan dengan P. Dengan L sama seperti tadi ya, L adalah tepi bawah kelas modus. Kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan untuk D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. P adalah panjang interval, sama ya. Kita bisa lihat di contoh untuk lebih jelas. Ada data nilai dan frekuensi pada tabel ini, kemudian kita akan menentukan modusnya. Yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan di mana letak modus.
Modus seperti pengertiannya tadi bahwa dia adalah data yang paling sering muncul atau yang frekuensinya paling tinggi. Kita bisa lihat data frekuensi yang tertinggi di sini adalah 14, sehingga yang kita lingkari merah ini adalah kelas letak modus. Modusnya terletak pada kelas ini. Sehingga bisa kita tentukan juga tepi bawah kelas modusnya adalah 76 dikurangi 0,5, 75,5. D1 sesuai dengan definisinya tadi, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Pada kelas modus frekuensinya 14, kelas sebelumnya 8, maka D1-nya 14 kurangi 8. Kemudian D2, selisih kelas modus dengan kelas setelahnya, jadi 14 dikurangi 11 hasilnya 3. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus L plus D1 per D1 plus D2 dikalikan P. L-nya 75,5 plus D1-nya tadi ketemu 6 ya, 6 per 6 plus 3 dikali 5. 5 adalah panjang interval kelas. Diperoleh hasil akhirnya 78,83. Ini adalah cara menghitung modus untuk data berkelompok. Last, yang paling terakhir adalah mengenai hubungan min, median, dan modus. Di sini ada 3 gambar, teman-teman. Yang paling kiri adalah kondisi ketika min, median, dan modus memiliki nilai yang sama. Mereka berhimpit pada satu nilai sehingga akan terbentuk kurva berbentuk simetris. Simetris ya, jadi dia terpusat di tengah-tengah sini, min, median, modusnya sama di tengah-tengah. Kemudian yang gambar di tengah atau bentuk kedua, ini kondisinya ketika rataannya lebih besar dari median dan mediannya lebih besar dari modus. Jadi modus angkanya paling kecil. Akan terbentuk kurva menceng kanan atau biasa disebut dengan kemencengan positif. Ini menceng kanan. Dan yang terakhir, jika nilai min-nya kurang dari median, min di paling kiri ya karena dia paling kecil, kemudian kurang dari median, mediannya kurang dari modus, jadi modusnya yang paling besar, maka akan terjadi kurva menceng kiri atau kita sebut kemencengan negatif. Ini menceng positif atau mencengnya ke kanan, yang ini menceng negatif atau menceng kiri. Nah, kalau ini kan kurva simetris, sedangkan yang dua ini adalah kurva yang tidak simetris. Untuk kurva-kurva yang tidak simetris ini berlaku hubungan di bawah ini. X bar min MO sama dengan 3 kali X bar min ME. Ini adalah hubungan antara min, median, dan modus. Demikian teman-teman, materi kita sudah sampai di akhir. Terima kasih sudah mendengarkan materi ukuran pemusatan data mulai dari min, median, dan modus. Selamat belajar, tetap bersemangat meskipun harus belajar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.